touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Sebelumnya terima kasih kepada kakak karena sudah meluangkan waktu. Untuk itu sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya atas nama Eusebius Samsurya. Dan saya James Mesang. Dan saya Frederick Yogal. Dan saya Frederick Wajib Usman. Dan saya Rizko Narato. Dan saya Daniel Tamama. Saya Efreminus Aristo Rahmat. Dan saya Peripio Eriko Morales. Yang pertama-tama pertanyaan dari kami, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya salah satu orang yang menjalankan usaha di Bali jualan es kelapa. Oke, yang kedua pertanyaan dari kami, apa nama usaha yang kakak jalankan saat ini? Nama usaha yang diusahakan saat ini itu jual es kelapa muda. Nama usaha itu usaha es kelapa muda Gabriel. Oke, yang ketiga pertanyaan dari kami, sejak kapan usaha abang dijalani? Usaha ini sudah berjalan sejak 5 tahun, sudah 5 tahun lebih sampai sekarang. Jadi baik, ini latar belakang usaha, apa alasan memulai usaha ini? Maksudnya alasan memulai usaha ini seperti apa? Usaha ini dimulai karena termotivasi sejak pernah ikut orang jualan es juga, karena bos sebelumnya itu salah satu orang yang menjalankan usaha waktu lagi trennya es apa namanya itu Thai tea, green tea itu lagi trennya, itu termotivasinya dari situ di awal karena omsetnya lumayan bagus. Kakak, kalau boleh tahu dari mana ide usaha ini berasal? Ide usaha ini dimulai sejak karena waktu bekerja di orang sebelumnya itu banyak hal yang ditemukan di lapangan, akhirnya termotivasi untuk memulai usaha ini karena ada teman banyak di lapangan dari cerita, akhirnya termotivasinya dari situ. Baik, untuk itu kakak, mungkin sebelumnya pernah memiliki pengalaman usaha? Sebelumnya untuk pengalaman usaha pernah ada, jadi sudah pernah menjalankan usaha. Kalau dari kecil mungkin kita semua pasti pernah punya pengalaman usaha. Jadi yang mungkin pengalaman usaha yang pernah dicatat ya tadi itu jualan es. Ya, memang sebelumnya sudah jualan es memang. Dari saya, model apa produksi, berapa model awal yang digunakan? Modal ya, modal dan produksi, berapa modal awal. Kalau untuk modal awalnya itu kita tidak butuh modal banyak, tapi modal pertama itu kita sewa tempat, bayar sewa tempat. Kalau kita minta angka uangnya itu tergantung bervariasi, kita mau ketemu tempat di mana, di situ kita akan lakukan negosiasi di situ kayak begitu. Tadi itu modal sewa atau modal barang kayak begitu. Pertanyaan saya, dari mana sumber modal usaha?
Sumber modal usaha itu dari uang tabungan. Uang tabungan dari gaji pas masih kerja dengan orang itu tuh, itu modalnya dari situ. Dari saya, produk atau jasa apa yang dijual? Produk atau jasa yang dijual itu produk apa namanya? Thai tea. Kalau untuk sekarang es kelapa muda. Es kelapa muda. Memang itu es kelapa muda dengan kelapa tua juga ada, kita sediakan di sini. Yang untuk santan ataupun sejenisnya lain yang dibutuhkan. Dari saya kakak, bagaimana proses produksi atau pelayanan dilakukan? Ya. Untuk bagaimana proses produksi atau pelayanan dilakukan? Proses produksi ini dia bersifat langsung karena dia ini buah yang dipetik buah kelapa yang dipotong langsung di depan orangnya, langsung pelayanannya langsung dilakukan di depan mata guys, seperti itu. Iya. Seperti itu. Bagaimana cara memasarkan produksi? Untuk cara memasarkan produk ini, kita pemasarannya kita jualan di tempat, dan untuk hal-hal lainnya kita cuman upload muat di Google kalau di lokasi sini itu ada jual es kelapa, seperti itu. Siapa target yang abang lakukan untuk konsumen usaha ini? Untuk target konsumen, kita semua tabrak semua kalangan karena ini bukan produk pabrik. Jadi semua kalangan bisa untuk kita jadikan target. Keuntungan dan kendala, apa keuntungan yang diperoleh dari usaha? Keuntungan dari jualan es itu, keuntungannya sangat bagus karena pemasarannya, karena konsumennya itu dia semua kalangan bisa mengkonsumsi kelapa. Terus kendalanya itu ketika ada musim hujan, itu kalau lagi musim hujan penjualan kita agak menurun, bahkan bisa nihil karena hujan yang terus berkepanjangan, seperti itu. Pengembangan usahanya apa, atau apa harapan atau rencana usaha ke depan? Rencana usaha ke depannya itu mungkin buka tambah cabang untuk jualan es ini, karena kita ambil kelapa ini langsung dari petani, jadi bisa ada kemungkinan untuk buka cabang baru. Terus untuk kedepannya kita juga mau merangkul teman-teman yang mau ikut untuk bergabung dalam usaha ini, supaya lebih membantu untuk membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman lain sambil mengembangkan usaha ini, seperti itu. Baik kakak, mungkin untuk kedepannya ada rencana menambah cabang atau mungkin ada tambah produk baru? Untuk kedepannya kita ada rencana untuk membuka cabang baru sambil membuka lagi jaringan ke arah yang lebih ke atasnya. Kalau saat ini kita hanya melakukan penjualan di orang-orang sekitar, kita juga ada rencana mau masuk ke arah hotel atau tempat-tempat wisata yang memang membutuhkan kelapa. Kita mau coba untuk ke sana juga. Dari saya mungkin ada saran dari Bapak Ibu bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha ini. Saran bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha, yang pertama
kuasai diri dulu ketika ingin mulai usaha, supaya ketika punya niat itu dikerjakan betul-betul. Terus komitmen, jangan komitmen dengan diri sendiri atau pajar, atau komitmen dengan Tuhan. Terus yang terakhir ini konsisten. Terus entah namanya usaha, dunia usaha jatuh bangun itu ada, ya begitu. Karena kalian pasti lebih tahu bagaimana teorinya. Menurut Bapak atau Ibu, apa kunci sukses dalam kewirausahaan? Kalau dari saya, menurut saya kunci sukses itu berdoa dan bekerja. Oke, sebelumnya mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami sangat-sangat berterima kasih kepada kakak karena bisa meluangkan waktu dalam wawancara ini. Mungkin kedepannya usaha dari Bapak memiliki kelancaran. Itu saja sih dari kami. Terima kasih.